Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Septiani dari kelas PS1A nomor absen 8. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa mengenai Asmaul Husna yang berkaitan dengan bisnis, terlebih penerapannya dalam bisnis sebagai tugas etika bisnis dalam Islam. Saya akan membahas mengenai 5 Asmaul Husna. Oke, yang pertama ada Al-Muhsi. Al-Muhsi yang artinya yang maha menghitung. Kata Al-Muhsi berasal dari kata hasoya yang artinya menghitung dengan teliti dan terperinci. Kata Al-Muhsi tidak ditemukan dalam Al-Quran, tapi kata kerja nama tersebut terdapat dalam beberapa ayat. Misalnya surat Yasin ayat 12 dan Al-Mujadilah ayat 6. Allah Al-Muhsi atau Allah Maha Mengetahui seluruh makhluknya dengan teliti dan terperinci. Dia mengetahui jumlah dan kadar seluruh ciptaannya secara tepat. Dia mengetahui kadar dan rincian setiap kejadian yang telah, sedang, dan akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang wujud kecuali Allah mengetahui kadar dan jumlahnya secara detail dan tepat. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Muhsi akan selalu mengawasi seluruh perilaku dan ucapannya, baik yang terlihat dengan jelas atau rahasia. Ia selalu memperhitungkan semua tindakannya, sehingga ia tidak akan bermaksiat kepadanya. Karena ia sadar bahwa semua perilakunya akan dihitung dan akan mendapat balasan. Tidak ada yang tersembunyi darinya atau terlewatkan. Semua dihitung dan dicatat dalam kitab pencatat amal sebagai bukti keadilan Allah. Seperti yang telah dituliskan dalam surat Yasin ayat 12 yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Dengan adanya Al-Muhsi ini, kita dapat menerapkan dalam bisnis. Yang pertama, kita dapat menentukan bagaimana resiko yang akan terjadi, resiko apa yang akan terjadi dalam bisnis kita sebelum kita memulai bisnis kita. Yang kedua, kita dapat menghitungkan peluang yang akan terjadi dengan kita memperhatikan strength kita atau kekuatan, weakness atau kelemahan, dan hambatan yang terjadi dalam bisnis kita. Lanjut, yang kedua ada Al-Mubdi. Al-Mubdi artinya yang maha menghitung. Menurut sebagian ulama, Al-Mubdi dipahami sebagai dia yang menciptakan segala sesuatu pertama kali dan tanpa contoh sebelumnya. Berdasarkan pemahaman ini, Allah wujud sebelum adanya sesuatu. Allah adalah yang memulai semuanya, memulai keberadaan alam dan isinya melalui kemampuannya dalam menciptakan. Dia menciptakan sesuatu yang tidak ada, maka terwujudlah segala sesuatu yang dia kehendaki. Begitu dengan terciptanya manusia pula. Al-Kindi, seorang filosof Muslim, menjelaskan, kemampuan dan kekuasaan Allah untuk melakukan sesuatu tidak diperlukan waktu dan materi. Sebab bila dia menghendaki sesuatu, dia hanya akan berfirman, jadilah, maka jadilah dia. Atau dalam Arabnya itu kun fayakun. Penerapannya dalam bisnis, kita harus dapat memulai pembaharuan atau kita dapat menciptakan sesuatu yang baru dalam sebuah bisnis. Tidak plagiarisme dari pihak lain atau apapun itu. Terus, kita juga tidak boleh berangan-angan sehingga kita dapat terbuai dalam lamunan. Kita juga harus mempersiapkan diri dalam segala hal. Musibah, penyakit, kekecewaan itu dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Oleh karena itu, mulailah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi atau menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan kita juga bisa memulai bisnis itu dari nol. Dimulai dari kita memikirkan ide-ide untuk bisnis kita memikirkan bagaimana nanti ke depannya bisnis kita, itu dapat kita lakukan dengan mencontoh
al-mubdi tadi. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ada al-mu'id, yang artinya yang maha mengembalikan kehidupan. Kata al-mu'id berasal dari kata ada, ya'udu, yang berarti kembali. Nama tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran, namun terdapat kata kerja dari kedua nama tersebut yang pelakunya adalah Allah. Dengan mengenalkan diri sebagai al-mu'id, Allah menegaskan bahwa dia mempunyai otoritas untuk mengembalikan kejadian makhluknya kepada keadaan semula. Ya, semacam mengembalikan, merewind, ya seperti itulah. Allah al-mu'id artinya Allah yang maha mengembalikan segala sesuatu dari tiada. Seandainya ada orang yang telah mati, dibakar hingga hancur berkeping-keping, dan abunya ditebarkan ke seluruh aliran sungai atau ruang angkasa yang luas, lalu tersapu angin topan yang dahsyat sehingga abunya tidak dikenali lagi, maka untuk Allah itu sangat mudah mengembalikan, menghimpun dan menghidupkan manusia yang telah mati itu tadi. Jadi sebagai seorang hamba yang meneladani nama al-mu'id, kita juga harus menyadari dan mensyukuri nikmat yang telah kita peroleh, terutama nikmat kehidupan. Rasa syukur itu dapat kita lakukan dengan cara banyak beribadah, banyak beramal soleh, agar kita bisa menuju tempat yang abadi. Sedangkan kita dapat menerapkan al-mu'id ini dalam bisnis. Misalnya kita dapat menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Contohnya bisa saat perusahaan bangkrut, itu kita dapat dari sedikit demi sedikit kita menghidupkan kembali, menjalankan kembali perusahaan tersebut. Walaupun mungkin akan susah sih, tapi berusaha untuk menghidupkan kembali perusahaan itu. Menghidupkan kembali kayak menjalankan itu agar perusahaannya itu kembali ke normal gitu. Yang keempat ada al-muhyi. Al-muhyi berasal dari kata hayya yang berarti hidup. Dengan memperkenalkan dirinya sebagai al-muhyi, Allah menegaskan bahwa dia berkuasa penuh untuk menghidupkan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Sebagaimana firman-Nya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti sedemikian rupa benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ar-Rum ayat 50. Kata al-muhyi yang menunjukkan nama Allah diulang dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam Surat Ar-Rum ayat 50 dan Fussilat ayat 39. Seorang hamba yang meneladani al-muhyi selalu berusaha mensyukuri kehidupan yang telah dianugerahkan kepadanya dengan berbagai amal yang dapat menjadi bekal kelak ia ketika kembali kepada Allah, termasuk mensyukuri nikmat kehidupan dan terus menjaga kesehatan dan kehidupan yang Allah berikan dengan olahraga serta mengkonsumsi makanan yang halal. Untuk meneladani al-muhyi ini, kita dapat menghidupkan semangat dan potensi berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Menghidupkan lentera hati untuk menuntun langkah yang benar. Menghidupkan jiwa mutmainah agar selalu semangat dalam menjalani ketentuan Allah dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh godaan dan cobaan. Serta selalu aktif dalam melestarikan kehidupan dunia dengan menjaga lingkungan dan perdamaian. Sedangkan dalam bisnis, kita dapat menerapkan al-muhyi ini. Al-muhyi kan tadi menghidupkan. Jadi kita dapat menghidupkan semangat untuk tetap menjalankan bisnis. Mungkin memberi semangat juga kepada orang lain agar mereka bersemangat menjalankan pekerjaan mereka. Yang kelima ada al-mumit. Sebagai al-mumit, Allah menjelaskan bahwa dia pemegang kematian bagi makhluk-makhluknya. Jika dia sudah memutuskan kematian bagi seseorang, maka seseorang itu pun tidak bisa menahannya. Kata al-mumit tidak terdapat dalam Al-Quran. Walaupun kata kerja dari kata tersebut yang pelakunya adalah Allah terdapat dalam beberapa ayat.
Allah Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan yang hidup. Sesuai dengan ketentuannya, dialah yang menciptakan dan memiliki kehidupan maupun kematian. Semua tunduk pada ketentuannya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu terhindar dari kematian yang telah Allah tentukan baginya. Seorang hamba yang meneladani Al-Mumit selalu berusaha mensyukuri kehidupan yang telah dianugerahkan kepadanya dengan berbagai amal yang dapat menjadi bekal kelak ketika ia kembali kepada Allah. Termasuk mensyukuri nikmat kehidupan adalah terus menjaga kesehatan dan kehidupan yang Allah berikan ini. Ada suatu ayat yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam surgaku. Yaitu surat Al-Fajr ayat 27-30. Sedangkan dalam bisnis, Al-Mumit itu bisa diartikan kita dapat melakukan dengan cara mungkin mematikan bisnis-bisnis yang melanggar ketentuan syariat atau haram dalam agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puut Pratemuwati, nomor absen 20. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, dan Al-Wahid. Yang pertama yaitu dari Al-Hayyu. Kata Al-Hayyu sebagaimana nama Allah telah disebutkan sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Semua yang ada itu atas dasar perbuatan Allah Ta'ala, karena Allah Al-Hayyu atau yang artinya yang maha hidup yang sempurna, tidak ada yang lepas dari perbuatannya. Kaki manusia bisa melangkah karena Allah Ta'ala, kulit bisa merasakan karena Allah Ta'ala, dan sebagainya. Semua itu sebagai bukti bahwa Allah adalah maha hidup yang mutlak. Selain Allah kehidupannya terbatas. Setelah ia mati, ia tidak akan lagi bisa merasakan. Ia memiliki batas kehidupan. Ia hidup sesuai dengan batas yang Allah kehendaki. Selanjutnya, pesan sosial sifat Al-Hayyu. Itu ada 2. Yang pertama yaitu meraih hidup bermakna. Dalam tinjauan keimanan, kualitas hidup seorang hamba ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Semakin tinggi ketakwaannya, semakin bermakna hidupnya. Kehidupan dunia hanyalah persinggahan menuju kehidupan yang sebenarnya. Karena itu, hidup yang singkat ini haruslah memberikan makna yang berarti. Yang kedua, yaitu menghargai hak hidup seseorang. Menghargai hak hidup seseorang harus disertai dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupannya. Sebab penghargaan tertinggi dalam memaknai kehidupan memang terletak pada pengalaman nilai-nilai keimanan. Sejatinya memang kehidupan ini dijalani dengan niat untuk beribadah kepadanya, yaitu sumber landasan sikap dan mental dari Al-Hayyu. Itu ada 4. Yang pertama, menjadikan kehidupan ini sebagai landing untuk memperbanyak ibadah demi menyongsong kehidupan yang kekal di akhirat. Yang kedua, mengoptimalkan kemampuan diri untuk menjadi pribadi yang memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, lingkungan, tempat kerja, teman, dan masyarakat. Yang ketiga, menghargai waktu dengan melakukan berbagai kegiatan positif. Yang keempat, memberikan kesempatan dan mendorong orang lain untuk memperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Kemudian, yang kedua yaitu dari Al-Qayyum. Kata Al-Qayyum sebagaimana nama Allah telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Al-Qayyum mempunyai 2 makna. Yang pertama yaitu Allah berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya dan tidak bergantung pada satupun makhluknya. Yang kedua, Allah yang mengatur bumi dan langit serta segala makhluk di dalamnya. Allah tidak butuh pada makhluk, bahkan makhluk yang butuh padanya. Al-Qayyum ada 2, yaitu yang pertama bersikap mandiri. Islam menghendaki umatnya agar menjadi mandiri, tumbuh dan berkembang melalui upaya dan jerih payah sendiri, bukan menjadi orang yang mengharapkan belas kasih orang lain. Yang kedua yaitu menghargai upaya kemandirian. Orang yang berusaha keras mampu hidup secara mandiri haruslah dihargai tanpa melihat jenis pekerjaan yang dilakukan. Selama itu halal dan baik, siapapun wajib menghargainya.
Sumber landasan dan sikap dan mental dari Al-Hayyu itu ada 3. Yang pertama yaitu berusaha untuk menjadi pribadi yang mandiri, baik secara finansial, sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, lebih senang memanfaatkan waktu dengan berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan atau keberhasilan daripada berleha-leha. Yang ketiga yaitu menghargai jerih payah, kerja keras, serta kesungguhan orang lain dalam melakukan suatu kebaikan. Selanjutnya yaitu dari Al-Wajid atau yang maha penemu. Kata ini berasal dari kata yang memiliki makna penemuan. Kata ini juga memiliki makna lain seperti melihat, membaca, mengetahui. Namun yang tepat pemaknaannya untuk menggambarkan sifat Allah adalah yang maha menemukan. Sosial dari Al-Wajid itu ada 2. Yang pertama yaitu kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif dapat membuat derajat seseorang ditinggikan oleh Allah selama hal itu dilandasi dengan niat yang tulus dan berguna bagi kemaslahatan. Banyak penemu yang namanya masih terkenang hingga saat ini karena penemuan yang mereka lakukan. Dan ini yang juga harus ditiru setiap mukmin di dunia. Yang kedua yaitu mengevaluasi setiap pekerjaan. Hal sederhana untuk menemukan sesuatu yang meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas dari produk yang dihasilkan adalah dengan mengevaluasi setiap pekerjaan yang dilakukan dan merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai. Adalah sumber landasan sikap dan mental dari Al-Wajid. Itu ada 5. Yang pertama yaitu membekali diri dengan keahlian di bidang tertentu. Yang kedua, mencoba sesuatu yang baru dan bersungguh-sungguh melakukannya. Yang ketiga, mempelajari rendahnya mutu atau kelemahan suatu produk, kemudian menciptakan produk yang lebih bermutu. Yang keempat, tidak bosan melakukan berbagai percobaan yang berorientasi pada sesuatu yang baru. Yang kelima, selalu berusaha memperbarui diri sendiri. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Majid. Kata Al-Majid telah disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Allah Al-Majid artinya Allah yang maha mulia zat, sifat, nama, dan seluruh perbuatannya. Kemuliaan Allah tidak ada yang menandingi atau menyamainya. Kemuliaannya tidak membutuhkan yang lain. Kemuliaannya kekal, tidak bertambah atau berkurang. Seluruh kemuliaan berasal darinya. Pesan sosial dari Al-Majid. Yang pertama yaitu sikap rendah hati dan pemaaf. Kerendahan memunculkan sosok yang menarik, apalagi jika sifat pemaaf juga melekat padanya. Rendah hati dan pemaaf termasuk sifat yang akan membentuk seseorang memiliki kepribadian yang mulia sehingga bisa disenangi oleh banyak orang. Sosial yang kedua yaitu saling tolong-menolong. Senang menolong memancarkan daya tarik sekaligus kemuliaan pribadi seseorang. Walau miskin harta benda, orang yang senang menolong adalah orang yang kaya secara jiwa. Hatinya sangat luas dan dia mengisinya dengan berbagai amal kebaikan. Memperkaya diri dengan kebajikan memang jauh lebih utama ketimbang memperkaya diri dengan harta benda. Landasan sikap dan mental dari Al-Majid itu ada 5. Yang pertama yaitu memperbanyak introspeksi diri untuk mengetahui kelemahan. Yang kedua, senang menolong sebagai upaya memberi manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, senang memaafkan sebagai wujud bahwa diri kita juga tidak lepas dari kesalahan atau kelemahan. Yang keempat, membuka diri terhadap kritikan dan masukan. Yang terakhir, berusaha untuk selalu memperbaiki akhlak dan kemampuan diri. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Wahid. Wahid secara bahasa bermakna tunggal atau kesendirian. Kata ini jika dikaitkan dengan sifat Allah adalah yang Maha Esa. Pesan sosial dari Al-Wahid itu ada 2. Yang pertama yaitu menggantungkan hidup dan mati kita kepada Allah. Makna Allah sebagai yang Maha Esa dapat menjadi sumber kekuatan untuk menggantungkan semua persoalan hidup dan mati kita hanya kepadanya. Dengan dilandasi kesadaran ini, kita akan mampu menghadapi semua persoalan hidup yang tabah. Pasalnya, Allah adalah zat yang maha menentukan segala sesuatu dan di balik itu, pastilah ada hikmah yang bernilai kebaikan bagi kita. Yang
Kedua, yaitu menyatukan segala potensi yang ada secara positif. Keesaan Allah bisa pula menjadi suatu inspirasi bahwa manusia yang terdiri dari jasad dalam ruh merupakan kesatuan unsur yang harus didayagunakan secara positif, baik menyangkut kebahagiaan hidup di dunia termasuk dalam bisnis, maupun demi meraih kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, ada beberapa sumber landasan sikap dan mental dari sifat Al-Wahid ini. Yang pertama yaitu bersabar dalam menghadapi segala musibah. Selanjutnya, bertawakal setelah berikhtiar atau bekerja. Ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan, bersikap qanaah terhadap rezeki yang diberikan, bersyukur dengan karunia yang dianugerahkannya, mengoptimalkan potensi jasmani dan rohani yang dimiliki, mendayagunakan potensi itu untuk berusaha dalam bekerja dengan sebaik-baiknya. Penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Malia Azizah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi Asmaul Husna, Al-Ahad, As-Somad, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Yang pertama, Al-Ahad. Al-Ahad disebut sekali di dalam Al-Quran oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Makna Al-Ahad yaitu kemahaesaan Allah yang lebih khusus dibandingkan kemahaesaan yang ada pada Al-Wahid. Makna Al-Ahad atau yang Maha Esa antara lain tidak ada satupun yang menyerupainya, yang Maha Tunggal sehingga tiada sesuatu pun yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Dia. Pesan sosial sifat Al-Ahad. Yang pertama yaitu menggantungkan hidup dan mati kita kepada Allah. Makna Allah sebagai yang Maha Esa dapat menjadi sumber kekuatan untuk menggantungkan semua persoalan hidup dan mati kita hanya kepadanya. Dengan dilandasi kesadaran ini, kita akan mampu menghadapi semua persoalan hidup dengan tabah. Pasalnya Allah, Zat yang Maha menentukan segala sesuatu, dan di balik itu pastilah ada hikmah yang bernilai kebaikan bagi kita. Yang kedua yaitu menyatukan segala potensi yang ada secara positif. Keesaan Allah bisa pula menjadi suatu inspirasi bahwa manusia yang terdiri dari jasad dan ruh merupakan kesatuan unsur yang harus didayagunakan secara positif, baik yang menyangkut kebahagiaan hidup di dunia, termasuk dalam bisnis, maupun demi meraih kebahagiaan di akhirat. Landasan sikap dan mental Al-Ahad. Yang pertama, meski terdapat atasan dalam bekerja, tetapi harus tunduk hanya kepada Allah saja. Yang berikutnya, menyatukan hal dalam satu kesatuan. Selanjutnya, bersabar dalam menghadapi segala musibah. Berikutnya, bertawakal setelah berusaha, ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan, bersikap qanaat terhadap rezeki yang diberikan, bersyukur dengan karunia yang dianugerahkannya, dan yang terakhir yaitu menempatkan agama Allah di atas kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu As-Somad. Nama As-Somad ini hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ikhlas ayat 2. Makna As-Somad yaitu Dia yang menjadi tumpuan semua makhluk, semua harapan, semua kebutuhan, hanya Dia yang mampu memenuhinya. Makna yang kedua adalah sesuatu yang sangat padat, sehingga tidak sesuatu yang dapat masuk ke dalamnya. Pesan sosial sifat As-Somad. Allah tempat bergantung kepada sesuatu. Bergantung kepada Allah bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Kita harus tetap berusaha serta berdoa kepada Allah. Bila kita bergantung kepada Allah, kita akan menyadari bahwa Allah Maha berkuasa. Yang kedua, yaitu sifat As-Somad menandakan bahwa kekayaan Allah tidak akan habis, meskipun sudah dibagikan untuk kebutuhan makhluknya. Manusia tidak boleh meminta kepada selain Allah, misal meminta pertolongan, syaitan atau sebagainya. Sumber landasan sikap dan mental As-Somad. Yang pertama yaitu berusaha dan berdoa. Yang kedua, menjadi orang yang bermanfaat atau dibutuhkan bagi orang lain. Yang ketiga, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan syirik dalam usaha. Yang kelima, menjadikan masalah sebagai pendekat kepada Allah.
Contohnya, ketika berjualan, kita berbicara dengan makhluk, negosiasi, tawar-menawar, tapi hati harus yakin kalau yang mengatur rezeki adalah Allah. Tidak perlu pakai bohong, puji-pujian yang berlebihan, apalagi sumpah palsu. Jujur-jujur saja, karena yang menentukan takdirnya adalah Allah. Yang ketiga yaitu Al-Qadir. Kata Al-Qadir untuk menunjukkan nama Allah dalam Al-Quran diulang sebanyak 7 kali. Makna Al-Qadir adalah yang maha menentukan, mampu melakukan sesuatu tanpa mengerjakan dan tanpa perantara. Tidak ada yang bisa menghalangi atau membatasi kehendaknya, menciptakan yang tidak ada dan memusnahkan yang ada. Pesan sosial sifat Al-Qadir. Yang pertama yaitu memberi maaf pada saat kita tengah berkuasa dan mampu untuk membalas. Hendaknya selalu kita ingat akan Rasulullah SAW ketika beliau memberi maaf kepada kaum kafir Quraisy yang telah berbuat aniaya dan zalim kepada umat Islam di Mekah. Dengan ucapan beliau yang sangat terkenal, "Pergilah, kalian bebas dari segala tuntunan." Yang kedua yaitu apabila pada suatu saat kita berkemampuan untuk berbuat zalim dan curang, maka terutama sekali pada keadaan yang sedemikian itu, ingatlah selalu akan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuasaan dan kemampuan, maka hendaknya kekuasaan dan kemampuan yang tergenggam di tangan kita itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan dan kemaslahatan diri kita sendiri dan seluruh manusia. Sumber landasan sikap dan mental Al-Qadir. Yang pertama yaitu menghadirkan kekuasaan Allah yang mutlak atas segala sesuatu. Yang kedua, tidak sombong karena manusia memiliki keterbatasan. Yang ketiga, tidak melakukan kezaliman dalam kebijakan yang diambil. Yang keempat, tidak mencari pertolongan dan bantuan kecuali kepada Allah. Yang kelima, berusaha semaksimal mungkin agar Allah yang menentukan. Yang keenam, berinovasi dalam bisnis. Yang terakhir yaitu kreatif. Yang terakhir yaitu Al-Muqtadir. Kata Al-Muqtadir disebut dalam 4 ayat dalam Al-Quran. Makna Al-Muqtadir adalah yang menguasai segala sesuatu, zat yang mampu memperbaiki makhluk dari segi yang tidak mampu dilakukan oleh selainnya sebagai suatu karunia dan kebaikan darinya. Pesan sosial sifat Al-Muqtadir: meyakini ketentuan Allah yang terjadi pada setiap makhluknya, sehingga iman menjadi kuat dan tidak mencari pertolongan dan bantuan kecuali kepada Allah, karena selain Allah adalah lemah, terbatas, dan tidak mampu secara mutlak. Hamba tersebut juga akan menyadari keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, sehingga ia tidak sombong atau berbuat zalim dalam kebijakan yang dia ambil dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Sumber landasan sikap dan mental Al-Muqtadir. Yang pertama yaitu selalu berusaha dan berdoa kepada Allah dalam meraih keinginan. Yang kedua, mengembalikan semua urusan kepada Allah apabila keinginan kita tidak tercapai. Yang terakhir yaitu tidak menjadi orang yang sombong. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.